Prabu Siliwangi itu punya kontrol Ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar muslim, dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya, ingin menikah. Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan? Ini bisa mengatakan begini, ini kan orang bisa mengatakan apa saja, tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya, Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Singkatnya mau, kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman, Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang, ya, ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut, disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ya, ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya, dekat ke Tuban 30 km. Kisaran pantai ada daerah caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ, ya. Tapi kalau tanya, ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus, ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban. Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon, ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon, ya, itu asalnya. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang, ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati itu orang lokal, maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Nah, ini poinnya. Ketika kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan, Nyai Subang Larang ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini, maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang, sampai hari ini.